Memperbaiki bemper mobil dalam sehari bisa nggak? Untuk kondisi bemper seperti ini contohnya ya. Mari kita siapkan dulu heat gun, sarung tangan, kunci ring pas ukuran 10, dan obeng minus. Kemudian kita mulai buka fender dengan kunci ring 10 tadi. Lalu, lepaskan fender dari klipnya dengan cara ditarik keluar. Setelah fender terbuka sebagian, akan tampak dua klip penjepit cover penutup bagian belakang bumper yang di depan roda tadi. Kita bisa buka menggunakan obeng minus. Ketika dua klip tadi sudah terlepas, seharusnya tangan kita sudah bisa masuk menjangkau bagian yang penyok tadi ya. Dan setelah bisa terjangkau dengan tangan kita, langsung saja kita pasang sarung tangan, karena nantinya kalau tanpa sarung tangan, suhu panasnya akan cukup menyakitkan kulit kita jika langsung terkena ke tangan kita. Kita siapkan heat gun. Setelah kita nyalakan, kita arahkan ke sekitar bagian bumper yang penyok tadi, dan cek apakah suhunya sudah cukup panas. Kalau kurang panas, prosesnya akan lama. Tetapi sebaliknya jika terlalu panas, maka bumper dan catnya akan resiko tambah rusak nantinya. Harap diingat, metode ini hanya bisa khusus untuk material berbahan plastik saja. Jadi sambil memanasi bumper yang penyok tadi dengan heat gun, dari bagian belakang, tangan kita bisa sambil mendorong dan meratakan bumper yang sudah dipanasi tadi, yang tentunya kondisinya menjadi agak lembek ketika sudah panas. Setelah proses meratakan dengan heat gun selesai, kami rapikan ulang fender yang tadi sempat dilepas untuk menghindari part yang terselip atau bahkan hilang. Pastikan semuanya terpasang kembali dengan sempurna seperti semula. Untuk selanjutnya, kita bisa kembali ke bagian bumper yang akan kita ratakan tadi. Kita gunakan mesin gosok dengan amplas yang kasar. Karena jika menggunakan tangan, prosesnya akan lama dan bisa jadi hasilnya kurang rapi dibandingkan jika menggunakan mesin. Kita gosok sampai serata mungkin bagian yang ketika kita raba masih terasa bergelombang. Dan setelah proses gosok selesai, tentunya banyak debu yang harus dibersihkan sebelum kita lanjut ke proses berikutnya. Dan beginilah tampilan setelah kita gosok dan kita bersihkan. Lalu sekarang kita lanjutkan dengan proses dempul. Karena permukaan yang tadi kita gosok masih menyisakan sedikit gelombang. Jika sudah tidak ada gelombang sama sekali, proses dempul bisa di-skip dan kita lanjutkan ke proses berikutnya saja. Dan sekarang kita akan aplikasikan dempul sampai melebihi seluruh permukaan yang bergelombang tadi serata mungkin. Mengapa harus dilebihkan? Karena jika tidak lebih, dempul itu nantinya akan kita gosok, bahkan mungkin hampir habis, dan permukaan yang bergelombang tadi tidak akan bisa menjadi rata. Setelah dempul kering, kita bisa mulai proses menggosok untuk meratakan dempul tadi dengan permukaan sekelilingnya. Kami biasa menggunakan alat bantu tatakan yang rata agar hasilnya bisa lebih maksimal. Dan proses ini bisa dilakukan tanpa air ataupun menggunakan air. Tetapi kami untuk tahap awal menggunakan amplas kasar, kami lakukan dengan metode kering.
Baru setelah permukaan rata, kami akan lanjutkan lagi dengan amplas yang lebih halus. Dan ketika inilah kami menggunakan air untuk membantu proses menggosok. Sekaligus agar permukaan yang digosok tadi bersih dan terlihat apakah sudah rata atau belum. Setelah proses gosok selesai, kami mulai lakukan masking ke area sekeliling bagian yang akan dicat untuk menghindarkan terkena overspray, karena proses cat nantinya akan menyebar sampai ke sekeliling bagian yang dicat, bahkan sampai ke lingkungan di sekitarnya. Untuk masking biasanya digunakan masking tape kertas, karena masking tape ini biasanya tidak meninggalkan residu lem pada permukaan yang ditempel. Juga mudah untuk manuver berbelok-belok dilakukan bodi mobil yang sangat banyak. Untuk penutupnya kita bisa gunakan plastik yang khusus masking, atau kita bisa gunakan plastik bekas atau kertas. Dalam hal ini kami gunakan koran bekas. Untuk posisi bagian paling luar di sekeliling titik yang akan dicat, gosok dengan amplas yang lebih halus karena nantinya akan berfungsi membantu mulusnya bagian sambungan catnya. Jadi gosok melebar, mungkin perkiraan bisa sampai radius keliling 20 cm ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mengaplikasikan epoxy filler yang berfungsi untuk menutup pori dari dempul tadi, juga membantu daya rekat cat yang akan kita aplikasikan nantinya, juga menambah rata permukaan bagian yang akan kita cat. Aplikasikan epoxy ini beberapa lapis dengan jeda tiap lapis sekitar 5 atau 10 menit, dan pastikan target yang akan dicat tertutup sempurna dan harus melebar melebihi dempul tadi ya. Setelah epoksi kering sempurna, gosok bertahap dengan amplas sedang, kemudian lanjutkan lagi dengan amplas yang lebih halus. Biasanya untuk menggosok epoksi, kami menggunakan air, karena ketika dilakukan dengan kondisi kering, akan menyisakan bekas goresan amplas pada permukaan epoksi. Setelah menggosok epoksi tadi, bersihkan permukaannya dan kita bisa lanjutkan dengan proses base coat. Khusus untuk warna putih mutiara seperti expander ini, kita harus aplikasikan dulu dasaran berwarna putih solid. Dan proses seperti ini biasanya disebut dengan sistem tri-coat. Aplikasikan base coat berulang beberapa kali dengan jeda tiap lapisnya beberapa menit. Dan sering-seringlah diperiksa apakah permukaan yang dicat sudah tertutup rata. Demikian pula posisi pada sambungan dengan cat lama. Posisi sambungan yang bagian paling luar ini agak tipis saja, agar cat lama dengan cat barunya terlihat tersambung dengan rapi.
Setelah kita yakin base coat putih solid sudah selesai, kita bisa mulai aplikasikan mutiaranya yang biasa disebut dengan top coat menggunakan seralik. Karena biasa untuk khusus warna putih, jika mutiara langsung dicampur dengan warna putih, tidak akan bisa terlihat jelas seperti ketika ditumpuk dengan metode tricot. Untuk base coat yang kami gunakan saat ini, warna putih solidnya menggunakan merek Nebula, dan untuk seraliknya kami menggunakan merek Pacific Paint. Saat ini kami menggunakan clear coat merek Cardea tipe Super Cure dengan rasio 2:1 dan penambahan thinner PU setengah bagian. Produk-produk yang kami gunakan ini bisa didapatkan di DC Paint Mixing, khusus bagian clear coat ini pada sisi paling luar di posisi sambungan cat lama dengan cat baru yang tadi kita gosok melebar sekitar 20 cm tadi dengan amplas yang halus. Kita harus taburkan tipis thinner jenis PU di sekitarnya. Dan untuk pengulangan lapis kedua clear coat kita lakukan setelah jeda sekitar 5-10 menit. Tujuannya apa? Agar ketebalan clear coat bisa lebih maksimal, juga untuk menghindarkan dari meler karena kondisi yang masih terlalu basah langsung ditimpa lagi. Dan pada proses kedua kalinya, aplikasikan lebih tebal, biasanya disebut dengan metode basah. Dan untuk aplikasi lapis kedua clear coat ini, aplikasikan secara lebih lebar lagi dari aplikasi clear coat lapis yang pertama. Tujuannya adalah untuk menghilangkan batas sambungan cat lama dengan cat baru. Dan tetap pada lapis kedua ini kita harus taburkan thinner PU secara tipis pada bagian luar sambungan antara cat lama dengan cat barunya ya. Setelah prosesnya sudah selesai, kita tinggal menunggu kering, lalu kita bisa unmasking, dan jika diperlukan kita lanjutkan dengan proses poles. Jika Anda memerlukan perbaikan minor pada bodi kendaraan Anda, silakan konsultasikan ke kami di 0852 3535 0888. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, apakah bisa perbaikan seperti ini dilakukan dalam sehari? Jawabannya bisa. Dengan syarat, tergantung kondisi kerusakan mobil, antrian pekerjaan, tenaga yang mengerjakannya, ketersediaan tempat dan alat yang digunakan, juga bahan-bahan yang akan dipakai apakah semuanya sudah siap. Enjoy painting!